Pada 14 Agustus sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan sedang mendengarkan radio. Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari, aku siap menyambut hari. Sing-singkan lengan baju, ku pergi kerja dulu, ku akan mencuci kainku. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of mine. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sebelum menemui Soekarno dan Hatta, Sultan Syahrir terlebih dahulu bertemu para pemuda untuk mengabarkan berita baik ini. Apakah kalian mendengar berita tentang Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi pada tentara Jepang? Yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itulah, tentara Jepang melakukan kebijakan senjata. Baik kalau begitu, kita segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak lagi merdeka di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Baik. Setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Saya ingin bertemu dengan Bung Hatta. Ya, silahkan, Mas. Terima kasih. Bung, ada tamu di luar. Dia ingin menemui. Baik, suruh dia masuk. Aku akan segera keluar. Baik, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana soal kemerdekaan? Bukankah saya sudah menyerahkannya pada pimpinan? Menurut saya, bukankah lebih bagus melaksanakan kemerdekaan tanpa PPKI? Apa maksudmu berkata demikian? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya, kita segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia lagi selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah mengalah dengan sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kemerdekaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menuju ke kediaman Bung Karno? Saya setuju. Kapan itu, Bung? Sekarang saja, mari kita ke sana. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Hatta dan Bung Syahrir. Silahkan masuk. Terima kasih. Silahkan duduk. Baik. Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir, Bung. Berita apakah itu, Syahrir? Saya mendengar Jepang telah menyerang kepada sekutu. Bagaimana jika ini kita gunakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak menjanjikan semua itu. Semua itu tergantung hasil PPKI. Alangkah baiknya jika saya menerapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi memang kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari Bung Hatta. 15 Agustus 1945, sekitar pukul 14.30, Soekarno dan Hatta serta Ahmad Soebarjo menemui Maeda untuk meminta informasi. Kami mendengar bahwa Jepang telah menyerang dan hari ini kami telah menemui beberapa penguasa Jepang dan tidaklah satu pun memberikan informasi. Jadi saya menemui Anda untuk menanyakan apakah hal ini benar atau salah. Pihak kami belum menerima pemberitahuan resmi apapun dari Tokyo. Jadi untuk sementara isu itu tidaklah benar. Banyak sekali rumor akan hal itu, tetapi kami belum bisa memberitahukan informasi. 15 Agustus 1945 pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bu, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harumkan nama kekuasaan. Kami mempertaruhkan nyawa kami, Bu. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini gorok leher saya, seretlah saya ke pojok itu. Sudah hilang nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Sudahlah, jangan saling menegang. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lagi pula, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri dan malah menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan pada malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai propaganda layaknya seperti orang Ambon. Wikana benar Bu, sebab itulah kita harus mewujudkan kemerdekaan, karena kita bisa mewujudkannya sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan sekutu Jepang. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa menguasai mereka. Ayo Bung, kita pasti bisa Bung. Ayo Bung, ayo kita laksanakan proklamasi. Benar Bu, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang-tenang, ini sudah malam. Tak baik untuk Anda semua melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti permintaan saudara, tapi kali ini saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Izinkan saya untuk berunding dengan golongan tua, karena saya takut akan ada korban jiwa. Ah, sudahlah. Soekarno mengadakan pertemuan bersama golongan tua. Kita jangan terlalu gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang
dalam menghadapi sekutu yang tidak datang di negeri ini, dan permasalahan kemerdekaan tidak dibahas pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Bagaimana, Bu? Baik, lagi pula pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan. Bagaimana jika semuanya gagal? Baik, Bu. Berarti kita semua harus sepakat. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta serta membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang kita harus lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Menculik? Iya, kita menculiknya untuk membujuk mereka. Itu benar. Dengan cara itu Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tetapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok luas. Lalu, kemana kita akan membawanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hari ini. Assalamualaikum Subeno. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesaknya memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sudah sepakat untuk menculiknya ke Rengas Dengklok. Apakah kamu bisa memberikan keamanan dan persembunyian untuk Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita memakai rumah di Singsong. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, kita akan ditempatkan di rumah Yoshisong. Kapan kita akan menculik keduanya? Secepatnya, bagaimana kalau besok subuh? Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 dini hari. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta harus ikut saya. Akan dibawa kemana saya ini? Lagi pula, kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini keputusan pemuda. Selain itu, kita juga harus membahas tentang lembaga Jepang. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan. Tentara Jepang di Jawa masih utuh. Tapi Bung, ini sudah kesepakatan kami Bung. Bung harus ikut kami. Ini untuk kebaikan Anda Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno, tetapi Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Assalamualaikum Bung. Assalamualaikum. Ada apa ini? Kenapa ada DNA di sini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa aku harus ikut dengan kalian? Kami para pemuda sudah sepakat untuk membawa Anda dengan Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian jika saya masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa ini banyak orang? Untukku tak
mendengar suara kalian. Para pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Bagaimana dengan anak buntutku? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Betul. Aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Apakah kalian ingin membawa mereka? Baiklah Bu, kami akan membawa mereka juga, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya, apa mau kalian membawa aku kemarin? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kamu juga sudah di sini. iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Benar, Hatta. Soekarni, sebenarnya apa yang terjadi? Begini, kami ingin Anda berdua untuk melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerang, Bung. Ini menjadi kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengapa kamu terlalu mudah terpengaruh dengan kabar itu, Soekarni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan hasil dari keringat sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Sekitar pukul 8.00, Apa kau tahu di mana Bung Hatta dan Bung Karno berada? Maaf, Bung, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana mereka berada, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Maaf, Bung, tetapi saya tidak tahu di mana mereka berada, Bung. sesaat setelahnya, Subardjo memberitakan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Nishijima dan ia memberitahukan pada Maeda. Sumimasen. Arewa desu. Soekarno to Hatta ga yoku Maeda to Subardjo kara kitta. Sore wa desu. Subardjo wa watashi ni Soekarno to Hatta wa Nihon ni yukai sareta ka to kata neta. Hai, この件で締めて終わり込み、リーと一緒に出演しません。若者ってちでれ、彼らを横手にしな日本にて、おない、見せてません。この小物ってちなになんて、ここここ、スローと語った。分かった、やります。Nishijima langsung menemui Wikana. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya dan Laksamana Maeda sangat bersimpati dengan kaum nasionalis Indonesia. Maka dari itu, Anda tidak perlu ragu untuk memberitahukan di mana keberadaan Soekarno dan Hatta. Kemerdekaan memang harus diperjuangkan, bukan sebagai upah dari orang lain. Kami telah membuktikan bahwa kami tidak akan melakukan pemindahan terhadap militer Jepang, karena militer Jepang selalu berbohong. Tetapi kami dapat memberikan Bung pada Bung Karno jika mereka dibawa ke lindungan Maeda. Baiklah, saya akan memberitahukan itu kepada Laksamana Maeda. Terima kasih. Sekitar pukul 14.00, Tidak terjadi apa-apa di Jakarta, Bung. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka usaha kalian sebagai pemuda gagal. Revolusi berada di tangan kami sekarang, Bung, dan kami memindahkan Bung untuk melakukannya. Kalau Bung tidak melakukannya malam ini, Lalu apa? Yang paling tepat dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat di Sekun. Saya sudah merencanakan hal ini tanggal 17.
Kenapa tanggal 17, Bung? Saya seseorang yang percaya dengan mistis bahwa itu adalah tanggal yang baik. Tanggal 17 adalah tanggal yang suci, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, semalam sehari umat Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Subarjo disertai Sudiro dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno-Hatta menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Rupanya, Ahmad Subarjo menginformasikan atas hilangnya dua tokoh penting ini pada Laksamana Maeda yang mendukung penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, Maeda menginformasikan bahwa benar Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Ada apa, Saleh? Kau tampak terengah begitu? Ada Ahmad Subarjo di luar. Beliau memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Rifana, sekarang aku bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta. Untuk apa Anda bertemu dengan mereka, Bung? Aku kemari ingin menjemput mereka. Izinkan aku bertemu dengan mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Soebarjo? Saya membawa kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir telah berkabar kepada Anda, Bung? Tapi, saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian semua. Bolehkah jika aku pulang? Lihat, Guntur sudah menangis. Benar, Rifana? Bolehkah aku membawa mereka pulang? Tidak. Saya berjanji, saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya, Rifana. Apakah aku bisa menjaga itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Baik, terima kasih. Mari. Mari. Terjadi pula tawar-menawar proklamasi antara Subarjo dengan Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok. Apakah proklamasi bisa dilakukan sebelum pembulan nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah jam 8. Kami harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota badan persiapan kemerdekaan untuk rapat kita. Ini membutuhkan waktu yang lama. Kami khawatir, kami tidak dapat menyelesaikan karena kasus tertentu. Bagaimana kalau jadwalnya besok pagi? Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar selesai besok pagi jam 6. Tetapi, saya akan tetap mengusahakan bahwa besok tengah hari semua pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, jika esok tanggal 17 Agustus jam 12 tidak terjadi proklamasi, maka saya akan menjaminnya. Tembak mati saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya, Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari segera ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi izinkanlah aku mengantar anak dan istriku terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Kami akan mengantarkan Anda sekarang. Sudah sampai, Bung. Hati-hati, Kang Mas. Iya, Bu. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya, Guntur. Dan bersama rombongan, Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda,
Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Bapak jalan dulu ya Bu Mas, hati-hati di rumah dan jaga Guntur baik-baik. Baiklah. Karena hal itu, Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Ada sekitar 40 sampai dengan 50 orang yang ikut hadir untuk menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi. Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitasnya. Silahkan masuk. Laksamana Maeda telah menunggu kalian semua. Tuan Laksamana Maeda bilang, silakan gunakan fasilitas yang ada. Terima kasih. Golongan tua menyusun naskah proklamasi di ruang makan Laksamana Maeda. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Diawali dari kamu, Bung, karena di antara kami tanda bahasa mula yang paling baik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Naskah proklamasi sudah selesai. Apakah saudara yang lain setuju? setuju. Setelah perusan naskah dirasa cukup, ketiganya menemui hadirin. Pukul 4.00 dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah itu? Bagi saja. Setiap hadirin dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu diwakilkan. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang hadir? Saya rasa jangan. Itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Iya benar, saya setuju dengan pendapat Bung Karni. Setuju! Setelah setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik kepada Sayuti didampingi oleh BM Dia. Beberapa kata direvisinya. Sayuti Melik merubah kata tempoh menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sementara naskah asli tulisan Soekarno dibuangnya
dan diremas-remas, kemudian BM Diah mengambil dan menyimpannya. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika besok, tanggal 17 Agustus? Setuju. Lebih cepat, lebih baik, Bung. Tapi pukul berapa tepatnya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Ditakutkan akan kondisi IKADA yang belum kondusif. Bagaimana jika kita memakai halaman rumah Bung Karno untuk melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Baik, Bung. Sebab pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan IKADA, namun karena keadaan kurang kondusif dialihkan ke halaman rumah Soekarno. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu, telah menemaniku di saat-saat yang menguras pikiranku. Iya, Pak. Terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan kelancaran kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya, Pak. Apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, Bu. Besok kita akan melaksanakan upacara yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana, Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya yang warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Boleh saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Iya, Bu, bendera pusaka Sang Saka yang warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak persiapkan. Baiklah, Bu.
Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan penghormatan untuk mengibarkan pertama kali dalam sejarah Indonesia. Tolong kibarkan. Siap, Komandan. Detik-detik proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada anaknya dan ada turunannya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya di dalam zaman Jepang ini. Tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saat di mana kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tanahnya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka tadi malam kami telah melakukan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sepakati sependapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita ke negara kita, mereka merdeka dengan negara Republik Indonesia merdeka dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Pengibaran sangsaka merah putih.
kami, Bung. Jika malam ini, Taskip. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak Korok leher saya, seretlah saya ke pojok itu. Sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan resolusi. Kita harumkan nama kekuasaan. Kami mempertahankan. Ya ampun, Bapak. Jangan kita dulu coba. Balik. Maju. Oke. Terus. Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana? Apa sih jadi kira apa coba bicara Maafkan saya, aku gini tanjakan udah tahu. Maafkan saya, Syahrir. Aku orang di sana tanjakan. Maafkan saya, Syahrir. Tapi memang kita tidak boleh terlalu gegabah. Baiklah kalau begitu. Mari kami permisi.